Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Catur ini. Yang kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 9 semester 1, yaitu bab 2 perkembangan ekonomi digital. Dan kali ini kita akan belajar subbab interaksi masyarakat abad 21, dan ini merupakan video bagian ketiga dan masih merupakan kurikulum merdeka. Interaksi masyarakat abad ke-21. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masyarakat jaringan atau network society? Dan apakah kalian adalah pengguna internet dan sudah tidak asing dengan kata netizen? Jika jawabannya iya, maka kalian adalah bagian aktif dari masyarakat jaringan. Namun, jika jawabannya tidak, sesungguhnya kalian juga adalah bagian dari masyarakat jaringan tersebut yang terhubung secara tidak langsung, karena saat ini jejaring komunikasi digital sudah menjangkau hampir seluruh wilayah di dunia. Oleh karenanya, kalian perlu mempelajari hal ini agar dapat memahami dengan baik perkembangan terbaru kondisi masyarakat yang sedang terjadi. Dan sekarang silakan coba perhatikan, seluruh pelajar di Indonesia memiliki nomor induk peserta didik yang sudah terdata secara digital di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan jika seluruh data pelajar sudah masuk dalam jaringan digital di Indonesia. Dan ini termasuk datamu ya. Konsep masyarakat jaringan atau network society muncul seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi di dunia. Istilah masyarakat jaringan, kata asalnya Netsamfund, pertama kali disampaikan oleh Sten Braten. Beliau adalah seorang sosiolog Norwegia pada tahun 1900, dan istilah tersebut merujuk pada sebuah tipe masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sejak itu, Manuel Castells, sosiolog Spanyol, mulai melakukan penelitian yang intensif terhadap masyarakat jaringan, sehingga kemudian ia dapat menerbitkan hasil penelitiannya tersebut dalam sebuah karya bukunya yang terkenal pada tahun 1996 dengan judul The Rise of the Network Society, yaitu di tahun 1996 atau Kebangkitan Masyarakat Jaringan. Gagasannya adalah bahwa masyarakat dunia saat ini telah mengalami perubahan sosial seiring dengan perkembangan dari era industri menuju era informasi, dari produksi barang material menuju produksi informasi dan pengetahuan. Struktur masyarakat pada era baru inilah yang ia sebut sebagai masyarakat jaringan. Menurut Castells, jaringan adalah simpul komunikasi di antara setiap individu yang semakin rumit seiring dengan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Pada masyarakat jaringan, setiap orang tidak perlu bertemu secara langsung di ruang geografis tertentu, karena mereka bisa terhubung melalui berbagai media komunikasi secara online. Jan van Dijk, seorang sosiologi berasal dari Belanda, menyebutkan bahwa masyarakat jaringan dicirikan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya individualisasi atau proses pemisahan individu secara fisik dengan orang lain, karena intensitasnya terhadap media komunikasi seperti smartphone dan komputer. Dan yang kedua yaitu adanya gaya hidup yang dinamis, di mana sebuah tren baru bisa tercipta dan bermunculan secara cepat tergantung dari keramaian pembahasan di media sosial. Kemudian yang ketiga yaitu adanya jejaring koneksi yang tersebar secara geografis
atau pemerataan akses komunikasi di hampir seluruh wilayah, sehingga orang-orang yang ada di berbagai wilayah tersebut bisa terhubung satu dengan yang lain melalui jaringan digital. Lalu, bagaimanakah cara menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital saat ini? Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam perkembangan dunia juga sedang berada di dalam sistem masyarakat jaringan. Dan berdasarkan laporan survei terbaru dari Wia Sosial, sebuah perusahaan media dari Inggris, disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia atau kisaran 64% dari total penduduk. Sementara akun media sosial aktif berjumlah 160 juta dengan urutan aplikasi yang paling banyak digunakan sebagai berikut, yaitu YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, Facebook Messenger, LinkedIn, dan Pinterest. Perkembangan masyarakat jaringan di dunia kemudian memunculkan istilah baru untuk menyebut orang-orang yang terlibat di dalamnya. Istilah tersebut adalah netizen, yang merupakan singkatan dari net citizen atau warga internet. Di Indonesia, netizen dikenal juga dengan istilah warganet, singkatan dari warga internet. Masyarakat jaringan saling terhubung oleh fasilitas internet, di mana keterhubungan tersebut bersifat digital. Interaksi digital ini kemudian melahirkan dunia digital yang serba baru, sehingga banyak masyarakat yang masih belajar mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan baik dan bijak di dalamnya. Dalam hal ini, Mick Ribble, seorang konsultan pendidikan di bidang teknologi, merumuskan 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau pondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital. 3 hal tersebut adalah respect, edukasi, dan protect. Adapun 3 prinsip yang harus menjadi pilar atau pondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital, yaitu 1. Respect, yaitu menghargai. Jadi interaksi masyarakat di dunia digital harus berpegang pada prinsip saling menghargai. Meskipun kita tidak saling bertemu dan tidak mengenal secara langsung dengan orang lain di dunia digital, bukan berarti sikap sopan dan saling menghargai tidak harus kita jaga. Kemudian prinsip yang kedua yang menjadi pondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital, yaitu edukasi atau terdidik. Jadi setiap orang yang menggunakan internet harus memiliki pemahaman yang baik terkait apa yang sedang dilakukannya. Dalam hal ini, dunia digital sebagai dunia yang baru harus bisa kita pelajari secara terus-menerus agar dapat menggunakannya dengan tepat. Kemudian prinsip yang ketiga yang menjadi pondasi bagi interaksi masyarakat di dunia digital, yaitu protect atau perlindungan. Di dunia digital, kita harus bisa saling menjaga keamanan agar tidak terjebak ke dalam kejahatan virtual. Hal tersebut bisa dilakukan misalnya dengan menjaga keamanan kata kunci atau password akun di berbagai aplikasi, termasuk di media sosial, dan menjaga untuk tidak menyebarkan informasi personal dengan bebas di internet. Sekarang silakan kerjakan tugas berikut ini.
Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.